Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel gua Nunusan Hacker. Di video kali ini gua akan mengunboxing salah satu barang gua nih yang kemarin sempet gua pakai untuk foto produk di Pangandaran. Karena ini dari pas selesai di servis ini tuh belum sempet gua buka ya. Gua belum nyobain juga nanti kondisinya seperti apa, tapi kata tukang servisnya sih katanya udah selesai, udah normal lagi, udah kembali seperti semula lagi. Nah makanya sekarang gue pengen unboxing nih. Nah jadi ya nanti gue jelasin deh pokoknya. Kita unboxing dulu. Mana? Oh, ini dia. Nah, jadi ini dia alatnya. Jadi ini tuh lighting. Ini gue simpen dulu biar nggak banyak sampah. Nah, jadi ini tuh sebenarnya lighting outdoor. Jadi khusus outdoor. Yang mana lighting ini tuh sebenarnya tidak menggunakan kabel seperti lighting studio lainnya gitu. Kalau misalkan lighting studio itu kan biasanya menggunakan kabel untuk kelistrikannya. Kalau ini sistemnya charging dan juga portable, jadi bisa dibawa kemana-mana dan juga kualitasnya juga lebih bagus. Ini tuh harganya sekitar 6 jutaan, tapi karena kemarin servis jadi 7.800.000 karena servisnya 1.800.000 kemarin tuh. Ya gitulah tragedi kemarin pas ketika moto produk outdoor ini sampai jatuh. Mau gimana lagi, yang namanya juga kecelakaan kerja kali ya sebutnya, apa gimana tuh, gue nggak ngerti juga, pokoknya gitu deh. Nah sekarang kita akan cek nih dalamnya kayak gimana. Ini konten santai aja. Buat kalian yang mau nanya-nanya juga boleh untuk kegunaan alat seperti ini tuh. Gimana caranya sih bang kalau pengen moto biar dimensinya tuh lebih bagus atau ambience-nya lebih enak gitu. Jadi gak hanya sekedar menggunakan preset. Kalau misalkan kita hanya sekedar menggunakan preset ya mungkin itu kebanyakan orang ya seperti itu. Tapi kalau gua sebenarnya makanya gua menggunakan lighting ini tuh tergantung dari contoh yang diberikan oleh klien gitu. Kalau misalkan contoh klien dia pengen seperti A, atau misal contohnya gini aja deh, foto-foto yang ada di Pinterest, kalian mungkin tahu web Pinterest yang mana foto-fotonya itu bagus-bagus banget dan hampir rata-rata semua menggunakan lighting. Ada juga yang nggak menggunakan lighting, tapi untuk yang tidak menggunakan lighting itu dikarenakan mungkin situasi ambience yang terdapat pada lokasi itu tuh udah dapat banget dari warna, terus sama ruangnya juga udah kelihatan enak. Karena kan rata-rata fotoan yang ada di Pinterest itu kan fotoan dari luar negeri gitu ya, yang mana kalian bisa tahu sendiri lah untuk ambience ketika kita motret di luar negeri itu kayaknya beda banget sama kondisi yang terdapat di Indonesia gitu. Kayaknya ya walaupun tidak menggunakan lighting udah bagus banget fotoannya, apalagi menggunakan lighting gitu akan lebih bagus. Dan ini karena requestannya seperti Pinterest, akhirnya harusnya gue menggunakan lighting seperti ini. Makanya gue menggunakan Godox AD600BM. Nanti akan gue spill beberapa contoh fotonya hasil dari motret menggunakan lighting AD600BM. Ini gue buka dulu. Gue belum sempat lihat nih setelah kemarin diservis. Nah, jadi alatnya seperti ini. Ini bentuk lightingnya. Kemudian ini baterainya. Jadi baterainya bisa dicopotin, baterainya portable. Jadi kalian casnya tuh terpisah. Kalau misalkan mau ngecas, ini harus dipisah dengan si badannya ini. Nah, istilahnya badannya lah. Pokoknya dipisah dulu baru kalian cas. Kemudian ini bohlamnya guys. Kalian tahu nggak harga bohlam ini tuh sampai harganya kira-kira 1,5 juta untuk bohlamnya aja. Makanya alhamdulillah banget pas ketika kemarin jatuh ini nggak putus gitu dan nggak kenapa-napa gitu. Karena udah dicek kemarin sama teknisinya, katanya bohlamnya aman. Alhamdulillah gue bilang, kalau misalkan nggak aman, wah gue nggak kebayang. Gue bisa 2 juta lebih servis kemarin tuh. Karena ini bohlamnya aman, ya alhamdulillah sih. Jadi ya cuma servis dalamnya aja. Jadi di dalamnya tuh katanya konsletingnya parah, sehingga mainboardnya itu harus ganti baru karena udah nggak bisa disolder lagi. Ya akhirnya harus mau nggak mau harus ganti baru gitu. Ya itu dia pas ketika mau diganti dia nanya dulu ke gua, harganya sekitar 1.800.000. Ya lumayan lah
Nah, kemudian ini untuk chargernya. Ini chargernya. Ini gue simpen dulu. Simpen sini aja deh. Up. Ini lumayan berat loh, kayaknya sekitar 3 kiloan lah. Nah, jadi ngecasnya tuh di sini guys. Ngecasnya tuh di sini. Nah, ini chargerannya, colokannya kayak gini. Ini tinggal colok aja ke sini. Nah, nanti otomatis dia akan ngecas. Dan ini kemarin pas pertama kali gue pakai, ini tuh gue cas full sampai full, kemudian gue pakai selama 2 hari itu cuma turun sampai 50% baterainya 2 hari. Awet banget sih menurut gue, karena dengan intensitas motret gue ketika itu bener-bener pagi sampai sore sih, walaupun nggak terus-terusan gitu ya, tapi gue sering pakai continuous, yang mana continuous itu kan nguras energi banget kan. Makanya gue bilang ini baterai itu awet banget, 2 hari cuma turun 50%. Berarti logikanya kalau misalkan gue pakainya nggak intensitasnya tinggi, itu awetnya tuh bisa sampai seminggu sih menurut gue ya. Gue juga belum pernah nyoba. Kalau misalkan gue motret ya mungkin sekali 5-10 kali jepretan atau 20-30 kali jepretan, itu bisa sampai seminggu sih kayaknya. Kalau misalkan sehari gitu ya, sehari hitungannya 10 atau 50-100 kali jepretan lah, itu masih sedikit banget. Karena gue kemarin motret tuh gila-gilaan, karena gue nyari hasil yang terbaik, makanya menguras banget energi untuk si baterai ini. Nah, sebenarnya gue tuh mau ngasih tahu ini tuh peralatan untuk fotografi gue. Jadi ketika gue motret untuk di outdoor, gue menggunakan lighting AD600 BM ini. Ini gue simpan di bawah dulu deh. Nah, jadi kegunaannya gitu, ketika gue motret, gue biasa menggunakan AD600 BM ini. Walaupun ada sih satu lagi gue godok flash godok tuh TT685, yang mana TT685 itu sudah HSS, kemudian guide numbernya itu sampai 50 sampai 60 kalau nggak salah, TT685 itu. Jadi kalau kalian ingin membeli flash, itu wajib banget untuk melihat guide number, karena guide number itu tuh mencerminkan tembakan yang akan dikeluarkan dari si flash tersebut, atau kekuatan cahaya yang dikeluarkan dari si flash tersebut gitu teman-teman. Apalagi ini, jadi enaknya ini tuh dibandingkan dengan flash kecil T685 yang biasa gue gunakan, itu perbedaannya itu jauh banget sih menurut gue. Kalau untuk TT685, ketika kalian menggunakan continuous atau bahasa awamnya gini deh, lu suka ngeliat kan wartawan tuh suka motret gitu, sekali pencet bunyinya kayak gitu. Nah, itu tuh bisa menghasilkan 50 atau puluhan foto lah untuk satu pencetan gitu. Satu pijitan itu bisa sampai puluhan foto yang dihasilkan. Namun flash yang menyala untuk TT685 itu nggak langsung sekaligus akan mengikuti continuous dari si jepretannya itu. Jadi nggak berbarengan gitu. Jadi paling cuma tahan 5-10 kali jepretan untuk si lightingnya, munceratan cahayanya gitu. Tapi kalau untuk AD600 BM ini, godok AD600 BM ini tuh ketika kalian menggunakan continuous, foto cepet kayak gitu, itu bisa mengikuti si jepretannya. Jadi misalkan kita pencet terus nah ini tuh cahayanya tuh akan gitu, kedap-kedip gitu. Nah, itu tuh mengikuti sesuai dengan continuous yang kita gunakan. Nah, jadi kelebihannya seperti itu. Dan juga ini tuh sudah HSS, maaf belibet, ini tuh sudah HSS. Apa itu HSS? HSS gue lupa lagi bahasa Inggrisnya. Pokoknya mah intinya sih ketika kalian motret di siang hari menggunakan flash seperti ini, contohnya godok ini, itu bisa melawan cahaya. Biasanya kalau misalkan lo motret siang hari, itu kan biasanya suka backlight, yang mana objeknya tuh hitam, belakangnya cerah. Nah, ini ketika kalian menggunakan flash seperti ini, itu nantinya akan terang, dan tekstur atau dimensi yang dihasilkan di belakang si objeknya itu kan terlihat jelas, bagus, dan juga si objeknya juga akan terlihat bagus, terang gitu. Jadi antara objek dan background itu seimbang. Yang harusnya backlight, tapi ketika menggunakan flash seperti ini, itu akan menjadi seimbang untuk pencahayaannya. Jadi tinggal lo gelapin aja sedikit untuk background belakangnya, cuma jangan terlalu gelap ya, karena kita biasanya kan kalau mengambil foto di siang hari tuh pengen dapat awannya tuh, awan biru nih, atau misalkan ada ambience awannya gitu. Kalau misalkan gak pakai flash, itu biasanya jadi flat, jadi putih semua, padahal awannya kelihatan, cuma jadi putih karena kita ngejar objeknya pengen terang gitu. Kalau kita kita turunin tuh cahayanya di settingan kameranya, itu nantinya akan mengikuti pencahayaannya, yang mana si objek yang kita tuju itu nantinya akan terang, namun background yang di belakang si objeknya itu akan semakin terang, yang akhirnya seharusnya ada tekstur-tekstur awannya, tapi nggak bakal kelihatan ketika pencahayaannya dinaikin gitu.
Makanya salah satu caranya yaitu dengan menggunakan flash seperti ini untuk menghasilkan fotoan yang lebih berdimensi. Itu sih menurut pendapat gue ya. Kalau gue sih terus terang aja untuk bahasa-bahasa teorinya gue nggak paham, namun karena gue secara otodidak belajarnya dari dulu semenjak gue ngerintis dari 2015, itu gue belajar bener-bener otodidak dan gue nggak menghafal bahasa-bahasa teori seperti itu, tapi gue paham gitu, gue tahu caranya gimana gitu. Ya ginilah bahasa-bahasa jalanan. Nah, jadi kegunaannya seperti ini, seperti yang gue jelaskan tadi. Nah, untuk fotoan-fotoannya nanti akan gue kasih contoh, akan gue berikan, gue tampilin di video gue. Hasil-hasil pas ketika gue motret, waktu gue menggunakan flash ini tuh di Pangandaran, motret siang hari sekitar jam, pas di Pasir Putih itu kalau nggak salah antara jam 1 atau jam 2 lah. Nah dari situ baru pindah ke spot lain, itu sekitar jam 4 sore. Itu tuh ya karena kebetulan waktu itu nggak ada sunset ya. Kalau misalkan ada sunset itu kayaknya enak banget, itu bener dah, itu enak banget. Tapi karena nggak ada sunset ya udahlah, dapatnya segitu gitu. Terus gue motret di besok harinya, gue pindah lokasi lagi, itu di pinggir pantai juga, tapi di pohon-pohon kelapanya. Nah kejadian ini jatuh tuh pas ketika di hari kedua kalau nggak salah. Hari kedua pas gue pindah spot untuk foto flashman, jadi foto sendal plus kaki gitu. Nah itu tuh kejadiannya karena ya ini aja sih, mungkin karena kita udah capek banget, bener-bener capek dengan perjalanan, capek dengan mikirin ide kan, mau gimana lagi gitu. Gua sama temen gua si IQ itu udah nggak konsen si IQ tuh sebenarnya gue tugasin untuk megang stand lighting kan, megang lampu gitu, megang lampu, dan gue bagian motretnya. Nah temen gue si Adi dia bagian talentnya. Nah itu gue tuh lagi ngarahin, gue lagi motret, cuma kayaknya tuh nggak pas terus ya Adi tuh bentuk kakinya itu. Nah gue arahin dulu deh tuh, gue direct dulu, Didi coba deh gini nih. Nah gue break dulu tuh motret, coba di gini. Nah si IQ juga nggak ngeh juga, mungkin nggak ngeh, dia nggak sadar juga si stand lighting tuh ditinggalin gitu, nggak dipegangin. Dia ngikutin ngarahin juga, ya di gini. Pas selesai gue ngarahin, gue ngasih arahan ke si Adi, enaknya gini di biar kelihatan kamera gini. Pas gitu gue mulai motret, dua kali jepretan kalau nggak salah, itu ada suara kayak kelapa jatuh di belakang gue, kayak kelapa jatuh. Pas gue nengok itu gue langsung lemas, karena ini tuh baru pertama kali dipakai langsung jatuh kayak gitu. Dan gue dirin lagi, gue sempet mulai motret lagi 3-4 kali jepretan, dan itu langsung off si flashnya ini, itu langsung off, nggak bisa nyala lagi. Dan ternyata bagian ininya tuh sampai kebuka, renggang dikit. Dan gue giniin, akhirnya gue rapetin lagi, dia bisa rapet, cuma gue nggak berani buka dalamnya ya. Dan itu udah sampai selesai itu nggak nyala lagi. Dan itu bikin agak ini sih, agak bengong gue jadinya pas ketika kejadian itu. Ya Allah, lu bilang nih baru juga dipakai gitu, pertama kali dipakai ini udah langsung jatuh gitu. Sayang banget, karena harganya ya, kalau misalkan harganya cuma 1 juta, cuma 2 juta itu nggak jadi masalah. Cuma ini kan lumayan 6 juta guys, harganya 6 juta, mana baru pertama kali dipakai. Wah itu langsung lemes sih, langsung bikin gue lemes. Sekarang kita tes dulu kali ya. Sekarang gue tes dulu. Nah ini untuk bukaan ininya, pelindung. Nah jadi bentuknya tuh segitiga kayak gini, ada colokannya kayak gini, dan ini juga ada lubang-lubangnya. Nanti tinggal kita masukin si lubangnya ini
Nah, gue masukin seperti ini. Lanjut, tinggal gue masukin baterainya. Ini sebenarnya ada corongnya sih, apa sih disebutnya, reflektornya. Reflektornya kayak corong gitu bentuknya. Jadi buat safety-nya dia, pengamannya dia ketika dia jatuh itu nggak langsung kena bohlamnya. Jadi hanya kena reflektornya. Reflektornya ada di dalam. Ini gue pasang dulu. Ini gue agak pelan-pelan ya karena ngeri-ngeri sedep nih. Oke, ini udah gue pasang. Baterainya udah pasang juga. Tadi kalian denger bunyinya. Ini sekarang gue onin. Oke, sekarang gue coba. Nah, agak sedikit berisik ya. Bipnya gue matiin dulu deh. Gue offin dulu karena berisik. Oke, udah. Kita coba lagi. Nah, nggak ada suaranya kan? Tadi ada suaranya tuh, suara bipnya. Gue matiin barusan. Nah, set. Nah, jadi gitu teman-teman. Mungkin buat kalian yang suka fotografi, apalagi untuk fotografi di outdoor, itu enak banget menggunakan flash seperti ini. Karena dimensi yang kalian inginkan itu akan dapat itu. Untuk harganya itu bervariasi tergantung dari model-model flash itu sendiri. Untuk AD600 BM ini tuh sekitar 6 jutaan. Kemudian ada AD600 Pro itu sekitar 8 juta. Ada juga yang 7 juta. Tergantung tokonya sih sebenarnya. Dapetin tokonya yang lebih murah itu ya. Gue makanya pas ketika gue beli ini itu nggak keburu-buru gitu. Jadi gue browsing, searching, akhirnya dapet yang harga 6 juta. Rata-rata harganya 7 jutaan. Untuk AD600 BM tuh, rata-rata harganya ya. Ada yang 5 juta juga. Cuma pas ketika itu kebetulan habis. Pas gue beli di toko itu, di online sih, di online shop. Itu habis. Jadi ya gue sisanya tinggal yang harga segini, yang harga 6 jutaan. Pokoknya gitu, rekomendasi banget nih buat kalian yang mau motret outdoor. Ini sangat direkomendasikan karena untuk ambience yang dihasilkan dari cahaya digabungkan dengan settingan kamera yang kalian gunakan atau yang kalian pakai itu akan sangat berpengaruh. Jadi lighting tuh, cahaya itu benar-benar berpengaruh banget dalam dunia fotografi tuh. Ya walaupun mungkin banyak yang hanya mengandalkan preset gitu ya, tapi nggak jadi masalah sih sebenarnya. Itu pilihan. Tergantung kebutuhan dan pilihan kalian. Kalau misalkan kebutuhannya, referensinya seperti Pinterest tadi ya, enaknya sih menggunakan flash seperti ini. Atau ada flash kecil juga, X1 kalau nggak salah. Godok X1 apa X Pro tuh gue lupa lagi. Pokoknya ada tuh yang si baterainya tuh kotak, si godoknya bentuknya bulat kayak AD200, cuma lebih kecilan dikit. Nah itu tuh lumayan juga, harganya 2,5 juta. Untuk kualitasnya di bawah inilah, tapi udah recommended banget. Oke, mungkin itu aja unboxing barang servisan gua. Mungkin nanti bisa kalian lihat lagi ya untuk proses motretnya kayak gimana. Nanti akan gua kontenin juga. Karena kemarin tuh nggak sempet konten ya pas ketika di sana. Pas gue motret karena udah capek banget, jadi ya udah fokus motret aja gitu. Paling cuma video reels aja gitu. Nah kapan ya gue motret lagi ya menggunakan flash ini, pokoknya nanti ikutin aja deh. Pokoknya nanti akan gue pakai lagi ketika gue motret di outdoor, karena enak banget. Gue kemarin belum puas banget sih sebenarnya karena keburu jatuh, mati gitu, si flashnya rusak. Jadi ya udah mau nggak mau gue pakai flash yang kecil, dan itu membutuhkan effort banget ketika gue menggunakan flash kecil karena gue butuh cahaya yang lebih besar. Jadi ya kayak kemarin gitu pas ketika gue motret di gue lupa lagi, di Pangandaran ke ujung tuh tempat selancar.
itu di situ kasihan juga sih Q. Karena beberapa kali agak delay untuk apa namanya cahayanya. Jadi pas ketika gue motret, gue pengen motret cepet gitu. Karena kan si objeknya bergerak, tek tek, pengen kayak gitu supaya jepret gitu. Karena si flashnya nggak mendukung untuk motret seperti itu, jadi ya kita harus nunggu dulu gitu. Sekali mencet misalkan kita pencet shutternya, jepret, cahaya nyala, si flashnya nyala. Nah kita tuh nggak bisa mencet lagi langsung gitu biar si flashnya nyala, nggak bisa. Kita harus nunggu dulu sekitar 5-10 detik kayak ngisi ulang gitu lah. Nah itu baru bisa nyala lagi. Ya itu kekurangannya sih untuk flash kayak gitu. Namun ada juga mungkin yang lebih bagus, gue belum nyobain sih. Kalau yang X1 gue kayaknya udah pernah, tapi belum sempet sih gue nyobain untuk foto continuous kayak gitu. Tapi kalau misalkan untuk flash ini, ya ini recommended banget untuk foto-foto continuous kayak gitu. Untuk objek bergerak, ya paling resikonya agak lebih berat. Bukan agak lagi, berat resikonya. Karena itu bisa sampai 3-4 kilo lah. Ditambah dengan lighting, kalau misalkan lo sambil bawa stand lighting, itu akan lebih berat mungkin. Tapi ya mau gimana lagi. Cuma enak ini, enak banget bener. Pakai softbox itu mungkin akan lebih berat lagi ya. Apalagi yang 120 cm itu. Wah, itu akan lebih berat banget. Tapi untuk pencahayaan itu akan lebih soft karena di situ ada diffusernya. Oke, jadi mungkin cukup sekian dari gua. Nanti kita akan tes langsung nih untuk si si flash ini. Nanti gua kontenin deh untuk hasilnya, bensinnya dan juga hasilnya. Ya ini sih konten nyantai aja untuk perlengkapan motret gua. Ini gua bongkar lagi aja. Oke, mungkin cukup sekian dari gua teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian yang mungkin lagi nyari-nyari peralatan motret untuk di spot-spot outdoor. Itu gue rekomendasiin banget untuk menggunakan flash seperti ini kalau kalian ingin menghasilkan hasil yang beda gitu. Ya mungkin cukup sekian dari gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.